Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga pemirsa yang ada di seluruh tanah air. Berjumpa kembali dengan saya Jelo Custen dalam bincang sepak bola Indonesia, terutama timnas senior yang selalu kita dukung dan kita ulik berita-berita yang menarik seputar timnas Garuda. Nah, malam hari ini telah berlangsung pertandingan di mana Persib Bandung menghadapi Selangor dalam Liga Champions Asia 2. Nah, ternyata dalam pertandingan yang telah berlangsung selama 90 menit, Persib Bandung mampu mengalahkan Selangor dengan 2 gol. Sebelum kita lanjutkan perbincangan dalam podcast yang cukup luar biasa pada malam hari ini, berikan like dan subscribe pada channel ini untuk mendukung kita menuju 100.000 subscribers. Dan tentu saja berikan juga komentar dan kritikan untuk mendukung kita, agar Anda juga selalu terhubung dengan konten-konten yang selalu Jelo Custen tayangkan di setiap hari ya. Rekan-rekan semuanya, keberuntungan ya berpihak pada Persib Bandung sebagai tuan rumah dalam Liga Champions Asia 2 ya. Saat ini mereka menghadapi Selangor. Dan totalnya Persib Bandung mengkoleksi poin 7 dan berada di puncak klasemen grup ya, pimpinan grup. Pertandingan cukup seru ya, dimana saya rasa ya bagaimana Bojan Hodak ini memainkan peranan sayap kanan dan kiri, dan juga wingback kanan wingback kiri itu cukup bagus. Namun ya pertandingan juga cukup seru, di mana di babak pertama Selangor cukup menutup rapat di pertahanan mereka. Namun ada sebuah kejadian di mana ketika serangan Selangor pada menit ke-28 itu gagal, kemudian McClough berhasil mengkat ya, kemudian memberikan bola kepada Adam Alis di tengah, dan dia mampu melewati back yang menghadang Adam Alis dan menceploskan gol pada menit 29 pada babak pertama. Kemudian di babak kedua ini ada gol yang dicetak oleh tendangan penalti oleh Andrew Jung, yang memang Barba ya di wingback kiri itu naik, kemudian dilanggar oleh Haikal ya di dalam kotak penalti. Sebenarnya juga kecerobohan dari Haikal juga ini ya, pemain Selangor yang dia mendorong tubuh dari Barba. Kemudian wasit memberikan tendangan penalti kepada Persib Bandung. Andrew Jung yang berhasil mengeksekusi tendangannya hingga skor berubah 2-0, dan ini pertandingan berakhir ya tanpa ada perlawanan dari Selangor. Meskipun ya pengamatan kita di babak kedua terlihat jelas di mana lini tengah dari Persib Bandung itu ya acak-adul ya, di mana di situ ada McClough dan juga Adam Alis yang menempati posisi di lini tengah ya. Namun kita bisa menyaksikan serangan-serangan Selangor itu malah seperti yang saat melawan Bangkok United dan juga Selangor, serangan itu malah selalu dimulai dari lini tengah mereka. Jadi memang kecenderungan dari Bojan Hodak ini, dia tidak terlalu mementingkan peranan dari midfielder. Tampaknya dia selalu menggunakan wing kanan wing kiri untuk bisa untuk memberikan serangan-serangan yang mematikan kepada Selangor. Itu saja yang bisa kita sampaikan ya. Dan juga gosip-gosip yang beredar seputar timnas Indonesia ini juga mengacu pada ya performa dari Bojan Hodak, pelatih Persib Bandung. 2 tahun berturut-turut membawa Persib Bandung juara Liga Indonesia ya. Setelah 2023, 2024, kemudian 2024, 2025 mereka mengamankan juara sebagai Liga Indonesia ya. Ini cukup menarik ya. Apakah memang layak Bojan Hodak ini melatih ya timnas Indonesia? Kalau menurut saya belum ya.
karena melihat permainan yang ditampilkan Persib Bandung memang secara materi pemain-pemainnya ya bagus, dari William Barros di kanan, kemudian di kiri juga bagus ya, ada pemain dari Brasil, Berginho itu bagus di kanan kiri, sehingga juga di strikernya Andrew Jung ini juga bagus ya. Meskipun ya saya rasa ada peluang tapi kecil banget untuk Bojanodak untuk bisa naik ke skuad timnas Indonesia, karena juga berita-berita yang beredar ya, ada juga Bung siapa ini ya di Jakarta juga mengatakan Direktur Teknik Indonesia ya, siapa ini Alexander Swiers yang akan melatih timnas Indonesia dalam masa yang cukup mepet ini. Apakah memang PSSI sudah nggak punya duit gitu ya? Pertanyaan itu yang kan mengerucut kepada semuanya ya. Apakah PSSI memang nggak punya duit gitu ya untuk menarik Sintayong kembali, atau ya berpeluang untuk mengambil pelatih dari negara-negara yang memang dia itu secara prestasi di Asia itu mereka sudah terbukti nyata. Ada Timur Kabatse, kemudian ada juga Jesus Casas sudah membawa Irak, kemudian Uzbekistan. Ini kan juga sudah terbukti mereka itu bisa membuat persaingan di Asia itu cukup ketat, Irak ataupun juga Uzbekistan. Apakah ini juga masih menjadi pertimbangan Alexander Swiers dan juga jajaran Exco? Saya rasa begini ya, PSSI terlalu lambat untuk mengambil sebuah sikap dan keputusan, meeting, rapat, dan ternyata ya sampai saat ini belum ada hal yang dihasilkan. Apakah besok kita juga belum tahu, karena memang ya kesibukan dari Ketua PSSI Erick Thohir yang juga merangkap sebagai Menpora ini cukup ya mengurangi tensitas di PSSI untuk mengelola sepak bola Indonesia. Padahal kita saat ini adalah nakoda yang tanpa kapal ya, meskipun ya ada prediksi-prediksi yang juga mengarah pada Alexander Swiers bisa, karena dia juga punya lisensi UEFA untuk melatih sebuah timnas Indonesia. Namun ya gimana, wong direktur teknik malah jadi caretaker kan begitu ya. Ini nggak masuk akal buat logika saya sebagai supporter timnas Indonesia. Nah, selamat buat Persib Bandung yang telah memenangkan pertandingan atas Selangor dan saat ini bertengger di puncak klasemen. Di grup yang ada Lion City, kemudian Selangor, Bangkok United. Ini selamat ya buat Persib yang sudah mengukuhkan prestasi juara dari Liga Indonesia. Ini suatu hal yang bisa membanggakan buat timnas Indonesia dan juga klub dari Liga Indonesia, karena klub dari liga kita bisa bertengger di puncak klasemen di Liga Asia, Champion Asia 2. Ini tentu saja terima kasih buat Bojan Hodak yang telah membawa Persib Bandung naik lebih tinggi lagi. Dan mudah-mudahan PSSI segera mengatasi ataupun ya mengkat lemotnya gerakan PSSI dalam ya memutuskan siapakah yang akan melatih timnas Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan ya dari studio Jakarta. Saya Jelo Custan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga and ciao.